balik nih ya. Terus kemudian fase berikutnya. Oh iya, persiapan anak terus apa lagi? Cuci tangan. Cuci tangan ya, boleh. Ya, cuci tangan terus. Persiapkan diri juga ya. Cari informasi terkait dengan pasien. Cuci tangan jangan lupa. 6 langkah ya, lengan bajunya diangkat. Jadi jangan ada yang dia sudah cuci tangan katanya tapi lengan bajunya masih di bawah ya. Nah, itu berarti tidak cuci tangan. Ya, kemudian semua perhiasannya sudah dilepaskan. Ini baru percaya kita dia sudah cuci tangan. Tapi kalau masih ada cincin, masih ada jam, kira-kira cuci tangan nggak dia dengan benar? Tidak benar cuci tangannya ya. Setelah itu kita siapkan orientasi lagi ya. Orientasi apa? Nah, perkenalkan diri ya. Salam terapeutik, perkenalkan diri. Caranya coba Anjarwani itu ke sini, ke Dewinda. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Diwati Santi yang akan merawat bayinya jam 7 pagi sampai jam 12 ya Bu. Boleh sebutkan nama bayinya Bu dan tanggal lahirnya? Tunggu, apa yang kita ketinggalan? Kontra Belum lagi kontra prosedur. Belum lagi jelaskan prosedur, apalagi yang belum disebutkan tadi? nama ibu. nama pasien. Kan belum lagi, dia mau sampai ke sana tadi. Apa yang belum disebutkan tadi? Nama bayi. Jangan lupa sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit. Bolehkah ibu sebutkan nama ibu dan karena kita nanti ada pasien yang apa? Bertanya namu saya dari tadi kan tadi bertanya namu ambo dari kiri tanya lu lihat ya kan? Karena ada seperti itu kan? Jadi sebentar perawatku tidak datang tanya namu saya tadi. Nah itu kan? Karena kita tidak sebutkan itu kalau itu sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit. Nah, jadi kalau kita sampaikan sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit, artinya kalau mau kita berinteraksi dengan dia pasti kita akan tanya namanya atau nama pasiennya atau nama bayinya, pasti kita akan tanya. Harus kita sebutkan ya sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit. Mohon ibu sebutkan nama bayi ibu dan tanggal lahir ya. Jadi jangan lupa ya. Oke, lanjut lagi. Sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit, mohon disebutkan nama bayinya dan tanggal lahirnya Bu. Sambil saya cek ya Bu ya, gelang bayi mana bayinya? Sambil saya cek ya Bu ya, gelang bayinya. Nah, jadi ibunya menyebutkan, kita ngecek gelang. Jadi kita nggak perlu pula menghafal kan, menghafal berapa tadi ya, apanya tanggal lahirnya gitu kan. Nanti lupa lagi kita berapa tadi Bu. Nah, tadi udah disebutkan, tanya lagi katanya gitu kan. Nah, marah lagi ibu ya nanti kan. Kalau dapat pasien yang apa ya? Yang Judit dia ya, Judit dia kan. Judit. Nah, jadi kita cek. Nah, sambil dia menyebutkan. Nah, silakan Bu sebutkan. Putri Aziza, 17 Agustus 1999. Ya, jadi, nah kita cek, oh iya betul. Nah, sesuai dengan yang ibu sebutkan. Nah, ya, jadi kita cek. Selanjutnya, lagi. Untuk tindakannya, saya akan memandikan bayinya dengan kontrak waktu 10-15 menit ya Bu. Apa ini bersedia? Ada sedikit lagi yang kurang apa? Tujuannya. Jadi saya akan memandikan bayi ibu. Tujuannya untuk membersihkan tubuhnya atau badannya dan sekaligus nanti menstimulasi ya Bu ya, menstimulasi peredaran darah ya, karena sambil memandikan nanti kita ada pijit-pijitan ringan pada tubuh bayi. Nah,
nanti saya mohon kerja sama ibu. Nah, jadi kalau pada anak pasien bayi dan anak itu kita ajak family center care-nya ya. Kita ajak ibunya untuk bekerja sama membantu. Ibu, saya mohon kerja sama ibu nanti. Ibu bisa membantu, ibu perhatikan. Kemudian selanjutnya nanti ibu bisa melakukannya, memandikan bayinya di rumah. Nah, kita ajak dia bekerja sama. Nah, baru waktu ya. Waktunya berapa lama? Oke. Kemudian terakhirnya apa yang terakhirnya? Kesediaan atau persetujuan. Ya, bagaimana Bu? Bersedia Bu? Setuju Bu membantu? Nah, ya, jadi kita minta kesediaan ya. Oke. Kemudian fase apa lagi? Kerja. Fase kerja kita dimulai dengan cuci tangan lagi. Jadi fase kerja kita mulai dengan cuci tangan menggunakan serap ya. Jadi untuk sebelum, berarti kan ada 5 moment hand hygiene itu. Yang pertama sebelum kontak dengan pasien, sebelum dengan lingkungan pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasiennya. Nah, jadi sebelum kontak dengan pasien berarti itu di pra-interaksi tadi ya. Cuci tangannya langsung dengan air mengalir. Sekarang sebelum kontak dengan pasien kita di fase kerja. Nah, cuci tangan lagi pakai hand rub. Nah, ya. Kemudian kita pasang hand spray. Nah, ini pasang handuknya. Jangan Ini boleh kita pasang celemek supaya baju kita nggak basah ya. Atau bahasa lainnya apron atau skor ya. Jadi ini sudah disiapkan dulu. Ya. Oke, kemudian taruh sambung. Kemudian untuk ini tadi kapasnya sudah dikasih DDT. Ini harusnya di sini dulu ya. Ini satu. Dan kapas ini, dan untuk membersihkan tali pusat nanti kita perlu apa ya, handscoon steril. Ini kita nah, sekarang kita akan mandikan bayinya. Bayinya sudah apa tadi ya? Sudah kita identifikasi.
Yang pertama kita akan membersihkan area yang kelihatan dulu, wajah. Ini tidak perlu kita buka-buka dulu. Nah, ini namanya kapas cebok kalau dibulat-bulatkan gini ya. Ini kita bikin bukan kapas cebok untuk membersihkan mata bayi. Jadi ini sudah direndam dengan air deterjen, ya, diperas. Kemudian bersihkan area mata. Mulai dari dalam ke luar. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti ini ada saluran air mata ya. Di sini ada saluran air mata, nanti bisa tertutup saluran air matanya. Nah, ambil lagi, peras lagi. Kemudian bersihkan area sebelahnya. Ya. Nah, kalau ini masih ada kotoran, masih ada sekret di matanya, butuh lagi, ambil lagi yang baru. Jadi jangan pakai yang berulang-ulang ya. Ambil sesuai dengan kebutuhan, dengan kebersihan matanya. Ambil lagi kapas baru, bersihkan area hidung. Nah, ya. Ambil lagi, bersihkan lagi area hidung sebelahnya lagi. Kemudian buka, lihat di bagian telinga. Bersihkan juga area telinga. Ya, telinga sebelahnya, kemudian telinga sebelah lagi. Nah, kemudian lanjut lagi area wajah. Area wajah nggak perlu disabun. Nah, dilap saja area wajah. Ya. Nah, kemudian lanjut kita lagi ke area mulut. Area mulut bisa kita ambil. Ini kebanyakan isinya ya, boleh aja ya. Kita butuh hanya satu aja. Ambil satu. Nah, ini sebenarnya nggak perlu steril juga ya, untuk membersihkan area mulut. Nah, bersihkan area mulut, gusi, lidah dibersihkan ya. Nah, kemudian kepala lagi. Kepala ini sudah basah tadi karena waktu membersihkan wajah ya. Tinggal ambil sabun sedikit, kemudian sabuni area kepala bayi sampai ke belakang. Kemudian angkat bayinya. Jepit di sini, kepalanya pegang, ya. Kemudian bersihkan, ya, bersihkan. Kemudian taruh lagi, keringkan bagian kepala. Lanjut lagi ke bagian badan. Nah, badan kita harus cek dulu nih, bayinya BAB atau enggak nih, itu kan? Nah, kalau BAB tentu ini harus kita bersihkan dulu. Ya, bersihkan BAB-nya dulu. Ya. Kita bersihkan dulu BAB-nya. Harusnya ini ada tempat keranjang kain kotor ya. Masuk ke keranjang kain kotor. Nah, ambil lagi kapas, bersihkan bokong bayinya. Nah, ya. Nah, kemudian lanjut lagi, ini harus kita ganti karena ini sudah terkontaminasi dengan BAB. Ini ganti dengan handscoon bersih yang satu lagi. Nah, ya, ganti dengan handscoon bersih lagi. Nah, kemudian lanjut lagi kita ke area badan. Jadi ini handscoon sudah diganti ya. Lanjut lagi ke area badan. Ambil lagi sabunnya, sabuni area badan, leher, dada, kemudian abdomen, kemudian tangan. Nah, tangan itu sambil melakukan pijatan ringan, jadi diputar-putar. Nah, ya, lakukan pijatan ringan sampai ke telapak jari-jari ya. Nah, sambil dilakukan pijatan ringan. Kemudian area kaki. Kaki juga seperti itu.
lakukan pijatan ringan sampai ke telapak kaki. Lakukan sama. Kemudian miringkan bayinya, punggung. Sabunin sambil juga melakukan pijatan ringan. Nah ya. Kemudian area bokong. Nah ya, bokongnya. Nah ini sudah terkontaminasi. Nah, buang lagi nih. Masukkan ke tempat kain kotor. Kemudian angkat lagi bayinya. Angkat bayinya, kepalanya, taruh di pergelangan tangan. Ini jepit, ini juga jepit. Nah, taruh di baskom. Kemudian disiram, bersihkan semuanya. Kemudian ini balik lagi tangannya. Pegangnya sekarang, jepitnya sekarang dengan tangan kanan. Nah, balikan ke sana. Nah, siram bagian belakang. Ya. Ini ditahan dagu bayi karena dia kayak gini-gini kan, kepalanya kan belum kuat. Nah, balik lagi tangannya. Terakhir bersihkan area bokong. Ya. Ini ternyata sabunnya kebanyakan. Nah, misalnya karena ini bisa juga terjadi ya. Kalau sabunnya kebanyakan dan ini rasanya belum bersih, ini boleh kita masukkan dia ke kom satu lagi. Nah ya, komnya satu lagi juga perlu kita siapkan. Nah jadi siapkan di kom satu lagi, kita bilas lagi ya. Kalau sudah, kita taruh dia di atas handuk. Ini dibersihkan sambil dipijat juga ya. Dipijat, ditekan-tekan. Nah, kemudian lanjut kita lagi ke tali pusatnya lagi. Jadi tali pusatnya nggak perlu juga disabun, tapi kalau kena sabun itu nggak masalah ya, nggak apa-apa. Kita lanjut ke tali pusat. Nah, ini juga perlu kita ganti lagi, handscoon kita ganti lagi dengan steril ya. Jadi handscoon steril, pasang lagi handscoon steril ya. Sekarang kita akan ini masukkan ke dalam air DTD. Nah, kita butuh berapa? Yang pertama nanti ada pangkal tali pusat, kemudian ada batang tali pusat, kemudian ada bagian pusatnya, ini apa nama, ujung ya, ini ujung, kemudian ada batang, ada pangkal. Nah ya, berarti kita sekurangnya butuh 3 kalau tali pusatnya bersih. Tapi kalau tali pusatnya berbau, bernanah, mungkin kita nggak akan cukup 3, mungkin lebih dari 3 ya. Jadi waktu memandikan tadi kita juga perlu lihat ini baui gitu kan. Nah itu bau nggak gitu kan, ada bau yang tidak enak nggak gitu. Nah jadi ini perlu kita lihat ya kondisinya. Nah ini berapa mau kita masukkan? Jadi ini kita masukkan ke dalam, rendamkan ke dalam air. Oke ya. Nah kemudian ini kita mau membersihkannya, apakah pakai pinset ataupun pakai tangan, karena kita sudah pakai handscoon steril tadi, nggak masalah juga ya. Jadi boleh juga kita ambil menggunakan tangan ya. Jadi ini sudah kita peras dulu karena kita menggunakan handscoon steril ya. Nah kalau kita nggak pakai handscoon steril gimana Bu? Jadi berarti kita butuh 2 pinset. Berarti kita merasnya pakai 2 pinset gini ya. Nah, kita peras pakai 2 pinset. Nah, dan ini pun pinsetnya perlu kita, nah gini. Kalau kita nggak pakai handscoon steril, berarti ini kan ada apa nih? Ada klem ya. Dan bersihkan dulu bagian ujung. Nah ya, buang. Ambil lagi.
Sekarang bersihkan bagian batang. Nah, ya. Sekarang bersihkan pangkal. Nah, ya. Pangkal tali pusat. Nah, kalau kita pakai handscoon steril, nggak apa-apa, kita langsung aja. Nah, ya, bersihkan. Kemudian ambil lagi satu lagi, bersihkan lagi area. Kalau untuk area batangnya bisa kita lebarkan. Kemudian kita bersihkan, karena mungkin saja nanti ada jaringan tali pusat ini yang lepas ya. Nah, mungkin aja jaringan-jaringannya karena dia sudah dalam proses mati dia gitu kan. Nah, jadi nanti dia mungkin akan ada beberapa jaringan yang terlepas. Sambil kita perhatikan tadi warnanya gimana, memerahkah ini atau ada puskah, baukah ya. Nah, kemudian terakhir ambil yang keringnya lagi. Nah, yang keringnya kita ambil lagi, kemudian kita tap untuk mengeringkan. Ya, tap aja untuk mengeringkan. Nah, kita biarkan saja. Angkat lagi bayinya, pindahkan sekarang ke bedung. Pasang dulu popok. Nah, ini tali pusatnya naikkan ke atas, jangan sampai tertutup popok. Kalau enggak basah dia nanti kan? Nah, naikkan ke atas tali pusatnya. Pasangkan bajunya. Nah, untuk sementara boleh kita bedung. Jadi bedung ini tidak perlu seharian ya. Bedung ini gunanya untuk menghangatkan, bukan untuk memfiksasi. Ya, tidak perlu pula kita tekan, diketat-ketatin, tidak perlu pula dilurus-lurusin kakinya. Ya, karena ini akan menyebabkan dia tidak bebas bergerak nanti kalau kita ketatkan, ya. Dan tidak ada hubungannya antara bedung dengan kaki bengkok dan sebagainya. Ya, ini jadi bedung ini hanya untuk menghangatkan saja. Nah, ya. Kalau sudah siang hari, buka lagi, pasang celananya. Ya, ini kan dia belum pakai celana nih kan. Nah, buka, biarkan dia bergerak bebas. Jadi tidak perlu kita bedung ya kan. Nah, kalau sudah kita kasih ke ibunya. Bu, kan katanya kalau di bedung tuh nggak ada kaitannya sama kaki yang bengkok, tangan yang bengkok kan, Bu. Tapi dulu orang tua saya tangan saya bengkok, Bu. Terus katanya karena di bedung keras-keras, Bu. Karena di bedung keras-keras. Karena di bedung keras-keras. Karena pas lahir nggak kayak gini, Bu. Jadi tadi kan ibu bilang tidak ada hubungannya antara bedung dikuat-kuatin dengan kejadian kaki ataupun tulang yang bengkok. Nah, berarti kalau ada kondisinya seperti siapa namanya? Putri ya, seperti Putri. Mungkin ini ada kelainan apa mungkin ya? Dan lahir tak ada kayak gitu. Kapan kata orang tuanya? Katanya itu saya tuh sering nangis, Bu. Terus di bedung kuat-kuat, Bu. Mungkin tangannya selip.
terlipat kayak nih bu. Tapi nggak bisa lurus kan? Terlipat. Iya tapi Oh, berarti ada kalau pas fraktur lahir berarti. tuh lurus soalnya bu. Heeh. Tapi pas habis sering lakuin dulu kayak tahu Putri Oh iya, berarti fraktur tuh. berarti bisa bu kalau misalkan di bedung tuh bakalan bikin tangan bengkok atau kaki bengkok. Nah, yang ibu maksud bengkok sekarang ini adalah ada letter O, Letter O, ya. letter X. Nah itu, kalau ini kan ceritanya kayak fraktur nih. Kalau ceritanya seperti itu, berarti mungkin fraktur ini. Nah, jadi ada ini harus dilurusin gitu kan. Nah, supaya nggak O kakinya gitu kan. Nah, itu yang tidak relevan. Karena kaki letter X atau letter O itu ada faktor lain yang mempengaruhinya. Ya. Vitamin D dan sebagainya akan mempengaruhi. Berarti kasus Putri ini waktu waktu kecil yang tidak disadari, berarti ya tidak disadari oleh orang tuanya, tidak sengaja dan tidak disadari gitu kan. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau misalkan kita pas mandikan tapi bayinya rewel nangis gitu bu. Ah, itulah gunanya orang tuanya tadi. Jadi ibunya itu dia sangat bayi itu akan sangat nyaman kalau ada